Yes. Boleh tampilkan sekali lagi ayatnya dan saya undang semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama di Filipi 2 ayat 12. Anda siap semua? Kita menghargai firman Tuhan dengan suara terbaik. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap berdiri, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji kekekalan Tuhan. Dan sungguh Tuhan Kau menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan terus percaya dan berada di dalam keselamatan yang Kau janjikan Tuhan. Bukan saja Engkau menyediakan rumah bagi kita semua, tapi Engkau akan datang dan menjemput kita semua. Terima kasih, ini saatnya kami duduk diam mendengarkan apa yang hendak ingin Engkau sampaikan kepada setiap anak muda AOGers di tempat ini. Biarkan firman ini Tuhan membuat kami kuat dan teguh di dalam keselamatan kami Tuhan. Dan sungguh Tuhan, Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Ajarlah kepada kami sehingga kami pulang Tuhan tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-14. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-4. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-4. Saya menikmati drama tadi. Yang menikmati drama tadi boleh lambaikan tangannya. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Saya geli melihatnya karena malaikat-malaikat ini nunggu-nunggu bahan bangunan. Ini manusia yang saya jaga ini depending atau ada yang udah terima bahan bangunan. Oh, mereka seneng banget. Dan sungguh surga itu adalah tempat untuk kita yang terus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang percaya katakan amin. Dan sewaktu Yesus disalibkan, Dia bangkit dan kemudian beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sewaktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada beberapa pesan penting sampai Yesus diangkat naik ke surga. Untuk ini hari ini kita semua akan berpegang kepada pesan yang Yesus sampaikan sebelum Dia naik ke surga. Mari kita baca sama-sama pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-4. Saya undang semuanya baca bersama dengan saya dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Di Alkitab tercatat janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita yang percaya. Janji Tuhan akan masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan yang selalu baik, yang tidak pernah mencelakakan kita. Tapi khususnya di perikop Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4 ini, ada janji yang begitu kaya. Ada janji yang begitu manis. Ya, ada janji yang begitu indah, yang begitu solid. Dibandingkan janji-janji yang begitu banyaknya di Alkitab. Yesus sendiri mengatakannya. Bahwa aku akan pergi ke tempat di mana engkau juga akan berada. Bahwa janji itu Tuhan menyediakan rumah bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan dikatakan janji ini kaya banget. Janji ini indah banget. Janji ini solid banget. Dia Tuhan pencipta alam semesta. Dia 100% Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan dia juga berjanji bahwa Dia akan datang menjemput kita. Yesus akan datang kembali ke dunia dan menjemput kita. Bagi kita yang sudah berada
di dalam iman yang percaya kepada Yesus, seharusnya janji yang solid dan janji yang kaya ini membuat kita itu semakin kuat berjalan dan mengerjakan keselamatan kita. Karena kita tahu ujungnya ada rumah yang disediakan bagi kita, bahwa ujungnya Yesus datang menjemput kita. Kita bukan saja orang yang ditebus, kemudian menerima pengampunan dosa, dan kemudian kita orang yang tidak tahu ujungnya. Atau kita bukan menjadi orang yang ditebus, diampuni dosanya, seolah-olah kita hanya orang yang dibebaskan dari neraka saja. Atau bukan saja kita orang yang ditebus, diampuni dosanya hanya untuk memilih salah satu agama, yaitu agama Kristen. Itu semua terlalu dangkal. Tapi semua dari kita yang mengaku Yesus dan Juru Selamat, ada sebuah janji yang kaya, yang solid, di mana ujungnya adalah rumah di mana Yesus berada. Disitulah kita akan berada selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Rumah di mana sedang dibangun di surga untuk kita tinggal di dalamnya. Saya geli melihat Sugeng Slamet Wakeh Rejeki. Dia cari rumahnya. Saya percaya dibedakan orang-orang percaya yang martir untuk nama Yesus. Saya percaya itu dibedakan. Saya percaya dibedakan orang-orang percaya yang mereka dianiayai oleh karena nama Yesus. Saya percaya orang percaya yang mereka benar-benar mengerjakan keselamatannya. Dan mereka selalu melekat hatinya kepada hati Bapa. Mereka mengerjakan apa yang Yesus mau. Mereka bukan orang Kristen yang goyang-goyang kaki dan gereja dan begitu-begitu saja. Saya percaya orang Kristen yang mengerjakannya dan tidak mengerjakannya itu dibedakan. Tipis banget, lulus dan lolos. Tipis banget, lulus dan lolos. Lolos itu seperti saya dipisahkan dari neraka. Untung saya bersyukur saya masuk surga. Tapi lulus itu sewaktu engkau disambut, baik perbuatanmu hambaku, marilah bergabung di dalam kebahagiaan. Dan di sana ada reward bagi orang percaya, yaitu saya dan Anda yang terima keselamatan dan mengerjakannya. Dan hari ini sewaktu kita baca pasal 14 ayat 1 sampai 4, saya mau mengatakan sebuah rumah yang bukan di surga, tapi rumah yang kita bisa rasakan sewaktu kita hidup di dunia ini. Rumah yang kita rasakan sewaktu kita mengerjakan keselamatan kita. Karena kalau kita percaya, kita akan berada di mana Yesus berada, di mana itu adalah surga, dan di sana ada rumah kita. Yesus akan menjemput kita. Tidak cukup kita hanya percaya, kemudian selesailah ibadah ini, kita doa berkat dan pulang. Anda percaya, tapi apa yang Anda harus kerjakan? Apa yang anak muda, terutama usia masih muda, kalian berjalan sekarang usianya berapa? 18 kah usia kalian? 20 kah? 25 kah? Perjalanan kalian lebih panjang daripada perjalanan saya bahkan. Perjalanan kalian, ya kalau kita ngomong pada umumnya ya, saya juga tidak tahu saya hari esok seperti apa. Tapi kalau ngomong usia, perjalanan kalian lebih panjang daripada perjalanan saya. Bagaimana kalian menjalaninya? Sampai suatu hari Yesus menjemput, sampai suatu hari kalian sampai kepada ujungnya, di mana kalian disediakan rumah di surga sana. Ada cara-cara yang Alkitab katakan dari kitab Lukas. Kita buka sama-sama. Kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Seyakin-yakinnya kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Seyakin-yakinnya kita percaya bahwa kita nanti ada rumah di surga sana. Seyakin-yakinnya kalian, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan dan kita lakukan bersama-sama sebagai AOGers. Yang mau katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah misi, ada misi-misi yang kita haruskan sampai nanti kita berjumpa kembali di rumah kekekalan. Amin.
Misi itu dikatakan di Lukas pasal yang 24, ini adalah misi yang pertama. 24 ayat yang 50 sampai 53 yang sudah temukan katakan haleluya ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-53 baca sama-sama lagi. Perhatikan dengan seksama. 1, 2, 3. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dikatakan mereka berada di dalam bait Allah. Mereka berada di dalam bait Allah. Mereka berada di dalam rumah Allah. Kita seyakin-yakinnya kita tahu bahwa kita ada rumah di dalam kekekalan. Tapi misi yang pertama, untuk kita sampai ke sana nanti, setiap dari kita yang pertama, belajarlah berdiam di rumah Tuhan. Catat poin yang pertama yaitu berdiam di rumah Tuhan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dan itu seperti sebuah perpisahan sampai Yesus akan kembali lagi. Benar bukan? Kalau hari-hari menjelang Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan-pesan. Pesan itu yang pertama penting, yang kedua tidak penting. Menurut kalian pesan itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama penting, yang kedua tidak penting. Yang pertama atau yang kedua? Masih kira-kira 1.000 orang yang jawab. Ada 10.000 di tempat ini. Saya dengar 10.000 yang di tempat ini. Kira-kira yang pertama penting, yang kedua tidak penting. Pertama apa kedua? Penting banget. Seandainya seorang mama janji sama anak-anaknya bilang, nanti malam kita nonton Civil War, ya. Kemudian siapa yang sudah nonton? Oh, nggak ngajak, ya. Oke, saya akan nonton. Mama bilang kita nonton Civil War, tapi mama mau pergi belanja dulu. Mama mau pergi beli makanan untuk dimasak 1 minggu. Mama pergi, mama akan kembali. Kemudian si mamanya bilang sama anaknya, kalau kamu mau nonton Civil War, kamu kerjain dulu PR-mu, kamu latihan piano 2 jam. Kalau kamu melakukan itu, nanti kita nonton Civil War. Simple. Mama kalau mau pergi belanja, pesan yang mama tinggalkan itu sebuah syarat ketentuan menentukan anaknya nanti dapat nonton Civil War apa enggak. Apakah dia mengerjakan PR-nya dan dia latihan piano 2 jam? Itu akan menentukan dia nonton Civil War apa enggak. Ceritanya kalau mamanya sudah belanja dan kantongan kreseknya semua udah pulang. Terus mamanya lihat anaknya main game. Dan kemudian diperiksa PR-nya gak dikerjakan, dia gak latihan piano. Anaknya pasti gak akan dapat nonton Civil War. Mau dia merengek-rengek sampai 1 kantongan tisu habis. Sampai belepotan di lantai semua, yang gak dapat, yang gak dapat. Tapi kalau misalnya anaknya diberitahu untuk kerjakan PR dan kemudian dia latihan piano 2 jam, mamanya pulang, anaknya masih duduk, masih main pianonya nggak bagus, masih salah-salah. Mamanya lihat, jangankan Civil War, sak popcorn semua dikasih, benar? Mau Pepsi dikasih, mau cola dikasih, sampai dia sugarless dan loncat-loncat, mamanya nggak apa-apa. Karena misinya dikerjain. Begitu juga misi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. Misi yang pertama kalau Tuhan bilang, saya pergi dan engkau akan pergi kemana aku pergi. Dan Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Jangan sampai Tuhan temukan kita berada di tempat atau kita ada di dalam misi yang bukan Tuhan inginkan. Jangan sampai Tuhan menemukan kita menjadi mantan orang yang ke gereja. Jangan sampai Tuhan temukan kita mantan pelayanan. Berdiam di rumah Tuhan. Itulah yang kita baca di kitab Lukas. Di mana sewaktu Yesus terangkat ke surga, mereka senantiasa bersukacita. Mereka menyembah Tuhan dan mereka berada di dalam bait Allah. Berada di dalam rumah Tuhan. Aogers, ini loh rumah kita. Aogers,
Yang datang biasanya hari Sabtu jam 4 boleh lambaikan tangannya dan sorak-sorai? Oh berikan tepuk tangan buat AOG Teens. Saya mau tanya ya, hari Minggu datangnya jam 1 AOG Youth lambaikan tangannya. Oh berikan tepuk tangan, haleluya. Setiap minggu ya, saya datang ke tempat ini ya. Saya seneng banget. Saya suka tolah-toleh. Makanya jangan salah sangka kirain saya lagi data absensi atau enggak ya. Saya itu cuma suka lihat wajah-wajah kalian yang sedang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya seneng banget. Tadi saya toleh, saya lihat semua udah berdiri. Si Dina, si Titi, sama si Ngui masih duduk gitu. Saya seneng banget. Walaupun bukan anak saya secara biologi, tapi saya rasa, aduh bener-bener kayak mama lihat anaknya, seneng banget ngelihat mereka. Mengapa gereja itu penting? Kenapa rumah itu penting? Kita bisa catat di poin yang pertama, berdiam di bait Allah. Saya akan jelaskan lumayan banyak, untuk itu ikuti dengan baik-baik. Bilang kanan kirinya, ikuti dengan baik-baik. Gereja itu penting karena pertama, gereja itu rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Dan saya mau umumkan satu hal, saya harap kita semua sampaikan kepada teman-teman yang tidak sempat hadir, baik teen maupun youth. Kalau kita menganggap ini adalah rumah Tuhan. Gereja penting karena gereja adalah rumah Tuhan. Apa yang akan kita lakukan kepada rumah ini? Apa yang kalian lakukan dengan rumah yang kalian tinggal? Rumah sendiri ya. Apakah selesai kuliah atau selesai sekolah, kalian akan telepon ke rumah? Titit. Halo? Kalau yang angkat mama atau papa atau pembantu yang beresin rumah atau adik atau kakak atau ai atau oma atau siapapun. Kalian tanya, di rumah hari ini menunya apa? Oh, menunya ikan ya. Ya udah, saya hari ini gak pulang ya. Saya mau makan di rumah teman saya saja. Terus kemudian besok lagi tanya, hari ini menunya apa ya? You don't do that kan? Kamu pulang ke rumah mau menunya ikan atau badak atau ular? Pulang kan? You just go home. Kalaupun misalnya sampai ke rumah kadang kita, lagi gak pengen ini, bisa Gojek kan. Tapi kan gak lucu ya kalau kita punya rumah, setiap pulang sekolah atau pulang kerja kita telepon tanya menunya kan. Makanan apa, kalau enggak ke rumah siapa. Kalau ada orang di tempat ini ya, pastikan you have the right mind. Tapi saya lumayan yakin gak ada yang seperti itu. Kalian pulang. Dan juga kalau itu adalah rumah, itu beda sama hotel. Perbandingannya apa? Kalau kita sampai ke hotel, ya, dapat kunci masuk kamar. Siapa sih yang di tempat ini kalau masuk ke hotel, kemudian dari kopernya keluarin Windex, sikat, itu scotch yang untuk bersihin piring itu loh. Kemudian bukannya malah susun sikat gigi atau sampo atau apa, tapi dia keluarin segala alat-alat bersihnya, kemudian dia mulai kosek-kosek WC. Nggak ada kan? Kalau kita sampai hotel itu, ya, wah kita langsung enjoy, kita cobain ranjangnya, kemudian kita liatin minumannya ada 2 botol, kemudian kita liatin kulkasnya, ini complimentary atau ini bayar, kalau bayar, ya udahlah, nggak usah lah, ya kan? Kita check out, kita melihat apa yang ditawarkan dan kita menikmati fasilitas semuanya gitu, bener kan? Kemudian besoknya kalau kita mau pergi ada yang namanya room service. Sampai bersih kita balik udah oke. Coba di rumah sendiri ya. Rumah sendiri kamu pulang, kamu pikir ada room service, ya kan? Kamu sampai ke rumah, kemudian kamu kepanasan karena Surabaya belakangan ini benar-benar membuat putri salju meleleh, ya. Kamu lap. Kemudian kamu masuk ke rumah, Mah, pulang. Terus mama bilang, itu kamu kok buang tisu di sana? Iya, nanti ada room service. Try. Kan nggak mungkin kan? Di rumah kita itu kita tahu tong sampah di mana, kita tahu sendok di mana. Nggak mungkin kan kita di rumah ada extension 7, kemudian housekeeping. Saya minta hair dryer. You don't do that at home. Hotel sama rumah itu beda. Jika rumah Tuhan adalah rumah kita semua, dikatakan rumah Tuhan bukan hotel Tuhan. Sehingga saya minta jemaat AOGers dengan pengertian ini,
kita tidak lagi melihat pembicaranya siapa ya. Kita tidak lagi melihat menunya. Kemudian kita bilang, ini pembicaranya lucu nih. Kalau misalnya khotbah ada cerita ilustrasinya, itu tipe gua banget. Gua mau datang Tapi keburu lihat pembicaranya, enggak dia ngomong datar aja kayak gurun pasir rata aja semua. Enggak deh, enggak datang. Kalau ini adalah rumah Tuhan, karena gereja itu penting, gereja adalah rumah Tuhan. Kita tidak menganggapnya seperti hotel, katakan amin. Sesampainya dirimu di tempat ini, Anda tidak lagi seperti aman hanya berada di blok B, row ketiga, kursi ke-8 dari kiri. Anda aman di sana saja. Tapi tiba-tiba kalau misalnya kursi itu nggak ada, Anda harus berada di tempat lain. Serasa Anda berada di Afrika. Anda merasa asing. Pokoknya harus ada. Seharusnya sampai ke rumah Tuhan. Mau dimanapun. This is house. Amin. Berdiamlah di rumah Tuhan. Dan kedua, kenapa gereja itu penting? Kenapa rumah Tuhan itu penting? Yaitu gereja adalah tubuh Kristus. Kita buka sama-sama ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang 22 sampai 23. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ke-23. Yang sudah temukan katakan amin. Yes, kita akan baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Gereja penting karena gereja adalah tubuh Kristus yang di dalam segala kepenuhan Allah, mereka memberitakan kemuliaan Tuhan. Berdiamlah Anda di rumah Tuhan. Karena di dalam sana, kita semua adalah tubuh Kristus. Baik Anda yang adalah sponsor, CGL, coach, maupun adalah gembala wilayah, maupun adalah saya gembala sendiri. Menurut saya, buat apa saya berdiri kalau misalnya tubuh Kristus itu nggak komplit? Saya merasa saya dan Anda itu sama. Kita adalah bagian yang dipenuhi di dalam tubuh Kristus. Satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Tubuh Kristus. Saya minta gembala wilayah dimanapun Anda berada, boleh bangkit berdiri di tempat duduk Anda. Boleh silakan gembala wilayah berdiri. Bukan berdiri di atas kursi ya. Maksudnya bangkit berdiri dimanapun Anda duduk. Berikan tepuk tangan buat mereka. Ada lagi di mana gembala wilayah berada? Yes. Oke, gembala wilayah lihat ke belakang. Oke, kemudian tunjuk dari kiri ke kanan. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita bilang kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Ayo ready? 1, 2, 3. Kita semua adalah tubuh Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa gereja penting? Karena gereja adalah mempelai wanita. Di pasal yang kelima, di kitab yang sama, Efesus 5 ayat 22. Dikatakan, saya baca saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, adalah mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita. Coba bayangkan ya, gereja begitu penting sampai disebut kita adalah mempelai wanitanya. Saya mau ilustrasikan pasangan yang akan menikah, suami dan istri. Tidak harus mempelai wanita, suami dan istri. Begitu engkau mengasihi pasangan, baik suami pun mau istri pun, tiba-tiba menjelang hari di mana engkau akan menikah, H-7 atau H-3, anggap saya ya, tiba-tiba ada teman saya yang datang kepada saya. Terus dia bilang begini, Mek, lu yakin mau married sama Wiwi? Lu yakin? Gila loh. Lu married sama dia. Dia itu ya tahu gak sih, kalau misalnya gak ngomong ya itu gak bisa gak ngomong 3 hari loh. Gak ya, suami saya selalu ngobrol kok. 3 hari itu gak mungkin dia gak ngobrol sama saya. 1 hari aja gak tahan ya. Ini contoh. Temen tiba-tiba ngomong, H-7, H-3. Dia bilang, lu yakin?
Bukannya lu bilang lu mau kawin sama pria yang badannya gak setinggi itu. Coba ya, Anda sudah mau menikah atau ada yang hampiri seorang pria yang akan menikah, dia bilang sama namanya Sugeng, Geng, lu yakin cewek itu bekas operasi loh? Atau Geng, lu yakin cewek itu ya dulu ya dia itu teman kuliah, di teman kuliah itu ya dia itu gak ada temannya, atau apapun yang orang katakan kepada orang yang engkau kasihi, engkau sayangi, calon suamimu, calon istrimu, atau suamimu, engkau tidak akan terima. Saya sendiri ya, mendingan orang suka nggak suka saya tidak menambahkan apa-apa, tidak suka dengan saya juga tidak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang menjelek-jelekan suami saya cakar bener. Oh yeay, bener. Taring saya 5 cm keluar. Are you kidding me? Ya. Untung saya belum keluar jurusnya ya. So, mempelai wanita itu penting di hadapan Tuhan. Sehingga jangan sekali-sekali kita menjelek-jelekkan gereja. Jangan sekali-sekali kita punya opini yang kita tidak jelas dan kita terbawa omongan dan cerita kepada grup atau orang tertentu yang memancing kita. Jangan sekali-sekali kita hanya iseng atau casual. Seperti seolah-olah kita mengatakan, oh saya cuma kasih masukan kok. Saya mau peringati setiap anak-anak muda. Karena saya tahu kalian adalah orang-orang yang intelijen. Saya tahu kalian adalah orang-orang yang penuh dengan ide-ide. Saya tahu kalian adalah orang-orang yang punya banyak ide dan kreatif. Tapi berhati-hatilah dengan ucapan kalian tentang rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu mempelai wanitanya Kristus. Dan itu dibela habis-habisan. Jangan sampai kita mengatakan, gereja itu PAW-nya hari ini gini. Jangan komentari yang Anda tahu itu tidak menyenangkan mempelai pria. Jangan komentari gereja. Kalau kalian mau berdiam di rumah Tuhan, kalian harus mengerti, rumah Tuhan adalah tubuh Kristus, adalah mempelai wanita. Engkau punya janji setia. Engkau punya janji untuk diam di rumah ini dan komitmen. Seperti orang menikah mengatakan dalam suka dan duka, kita akan bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Maka anak muda engkau mengatakan, Tuhan masa mudaku, maka Tuhan sampai memutih rambutku. Yang percaya katakan amin. Engkau punya janji setia untuk mengasihi, mencintai rumah Tuhan. Seperti seorang mempelai wanita dan juga mempelai pria yang masuk ke dalam pemberkatan dan mereka berjanji. Aku akan mengasihi rumah ini. Kasihilah rumah ini. Dimulai dari apa yang bisa kalian lakukan. Simple. Tidak harus Anda menjadi usher kan? Tidak harus Anda menjadi SM. Tidak harus Anda menjadi coach atau CGL. Tapi siapapun dirimu yang sudah mengikat janji setia untuk berdiam di rumah Tuhan, maka saya minta dari depan sampai ke belakang nih ya, kita mengambil peran kita masing-masing. Kalau memang saatnya kita harus punya tempat lebih, mau susun kursi atau lihat sampah, kemudian lihat orang tuh buang apa, ambil dong. Ambil. Kita memperlakukan gereja ini seperti pasangan kita. Kita memperlakukan ini dengan baik. Dan kemudian, apa yang kita bisa lakukan juga? Kalau misalnya kita lagi praise, kita lagi worship, kemudian kelihatan orang yang bingung. Seperti nggak tahu ini sedang ngapain gitu ya. Antara dia merasa dia dijamah atau dia bingung semua lagi ngapain. Ya, let's start a culture. Mulai budaya yang menyapa. Yang noleh kanan kiri, kemudian katakan ayo semangat. Budaya kanan kiri, ya, tapi jangan pas ku sembah engkau, ayo semangat, ayo. Kita tahu waktunya bagaimana kita encourage one another, amin. Dan juga kita juga bisa dong kalau di parkiran atau lagi beli pentol kek atau jalan dari parkiran yang sebelah mana kek. Saya merasa agak aneh sih ya. Kalau misalnya saya parkir di sana, saya jalan gitu ya. Ada orang sih bisa C gitu. Ada orang sih atau saya nggak tahu itu jemaat mana, apakah itu jemaat umum ataukah itu jemaat AOG. Tapi saya merasa, hey, we are family. Seharusnya kalian ketemu siapapun yang di radius yang nggak sampai 500 meter dari Cempaka,
Ya nggak sampai 1 kilo sih, 1 kilo kejauhan. Nanti nggak tahu orang yang dari mana kita, halo habis ibadah ya. Padahal ya dia juga bukan, ya kalau kita mau nyapa sih oke aja. Cuma kalau misalnya kita berada di dalam radiusnya gereja ini, we are as a family, ayo dong kita nyapa. Kita jangan jadi orang yang hanya seperti badan dan fisik doang hadir untuk ibadah, kemudian dan pulang. Kita tidak ngeh dengan orang yang hadir dan pulang. Mau di parkiran, mau kita beli minuman, mau kita beli apapun itu. Saya nggak mau bilang beli gole karena kalau bisa jagalah kesehatanmu, amin. Ya, kalau suka nggak apa-apa, jangan sering-sering ya, jaga kesehatan ya. Nah waktu kita ketemu orang, kita sapa, oke? Janji setia. Dan yang keempat, dikatakan gereja itu penting karena gereja berkuasa, alam maut tidak akan menguasainya. Itu ada di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kita buka sama-sama Matius 16 ayat yang ke-18. Yang temukan, Anda boleh dengar, saya bacakan saja. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di mana ada gereja Tuhan, di situ ada kuasa, katakan amin. Di mana ada setiap kita yang bergabung sebagai tubuh Kristus, maka di situ alam maut tidak dapat menguasainya, katakan amin. Karena gereja Tuhan berkuasa. Kita menjaga perkataan kita jangan sampai kita against melawan apa yang disebut mempelai Kristus. Sekali lagi saya ulang, kenapa gereja penting? Karena pertama gereja adalah rumah Tuhan. Yang kedua gereja adalah tubuh Kristus. Yang ketiga gereja adalah mempelai wanita. Yang keempat gereja berkuasa, alam maut tidak akan menguasainya. Ulangi sekali lagi, saya tanya sama-sama. Yang pertama adalah gereja penting karena gereja adalah. Yang kedua karena gereja adalah. Yang ketiga karena gereja adalah. Yang keempat karena gereja berkuasa. Alam maut tidak akan menguasainya. Gereja penting karena ada 4 poin itu. Kemudian, kenapa gereja itu ada? Kenapa Anda dan saya ada di dalam gereja? Kenapa Anda dan saya ada di rumah Tuhan? Ada 5 hal yang kita bisa ingat dengan sangat gampang, yaitu dengan mengangkat tangan kita, 5 jari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita, 5 jari. Are you ready? 5 jari ini akan mengingatkan engkau sampai memutih rambutmu. Kenapa engkau ada di dalam gereja? Bukan karena engkau orang Kristen dan hanya sebuah agama dan sebuah liturgi ibadah engkau ada di tempat ini. Tapi karena 5 alasan. Ingat baik-baik, angkat jempolmu. Yes. Di dalam gereja yang terutama dan engkau ingat, jempolmu. Di dalam gereja ada doa dan penyembahan. Katakan doa dan penyembahan. Turunkan tanganmu sebentar. Di dalam gereja dinaikkan doa orang-orang yang sepakat kepada Tuhan. Di dalam gereja ada penyembahan. Di mana di saat itu Tuhan hadir bersama-sama dan diam di tengah-tengah umatnya. Di tempat inilah kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dan itu adalah anugerah. Yang pertama di dalam gereja ada doa dan penyembahan. Untuk itu sewaktu kita sama-sama menyembah Tuhan dan sewaktu kita sama-sama berdoa. Baik kita berdoa untuk orang yang ujian, atau kita berdoa untuk balkon, atau kita berdoa untuk Tuhan mengajarkan kita lebih dalam lagi kitab Filipi. Doa apapun itu, jangan main-main, karena itulah yang terutama. Semua orang seharusnya angkat hati, bersahati, satu suara, berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua, goyang-goyang telunjukmu. Gereja ada, oke, telunjuk, kemudian begini. Karena ada you and me. Ayo, tunjuk kanan kirinya. You and me. Yes. Anda dan saya di dalam gereja ada apa? Ada you and me. Di dalam gereja, lu sama gua, you and me, itu ngapain? Saling melayani. Amin. Saling melayani. Nah, siapa di tempat ini yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan? Lambaikan tangannya. Oh, terus lambaikan tangannya yang sudah ada di dalam pelayanan. Berikan tepuk tangan. Saya minta, tadi adalah gembala wilayah. Sekarang ini lihatlah, mereka adalah PIC ketua ministrinya AOG. Halo full timer yang Anda adalah PIC ministry, tolong berdiri di mana engkau berada.
Silakan berdiri di mana engkau berada. Nah, ada Cesiska. Yang lain lagi di mana engkau berada? Wah, Cesiska tok. Oke, kalau begitu kita sama-sama. Ada? Mana? Oke, Evi ada di sana. Kita sama-sama tunjuk ya, tunjuk jemaat ya. Katakan you and me melayani. Gua sama lu sama-sama melayani. 1, 2, 3. You and me melayani. Berikan tepuk tangan buat mereka. Gereja ada karena ada lu sama gua. Karena ada you and me, kita sama-sama melayani. Yang ketiga, ini adalah jari tengah. Dan saya tidak akan mengacungkannya. Ya, saya tidak boleh mengacungkannya, ya. Jadi saya cuma boleh kasih lihat dari semua jari ini, jari tengahlah yang paling tinggi. Amin. Jari yang ketiga ini, yang saya goyang-goyangkan ini, di dalam gereja yang paling tinggi dan yang paling ditegakkan. Tahukah Augers adalah apa? Adalah Injil. Di dalam gereja, tidak lain, tidak kurang, tidak boleh dikurangi, adalah Injil pemberitaan keselamatan. Injil pemberitaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan hanya melalui Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam gereja ada Injil yang ditegakkan. Itu adalah jari ketiga. Untuk itu, jika engkau adalah tubuh Kristus yang berdiam di dalam rumah Tuhan, engkau tidak akan lupa untuk mengabarkan Injil. Amin. Karena itulah yang terutama dan dari semua jari itulah yang paling tinggi. Injil ditegakkan. Dan jari keempat, angkat tanganmu sekali lagi, mari kita goyang-goyangkan jari keempat. Di dalam gereja, jari keempat ini adalah jari di mana sewaktu orang menikah dikasih duren. Dikasih cincin. Di jari yang keempat ini dikatakan adalah janji setia. Mari goyang-goyang jari keempat. Sama-sama katakan janji setia. Artinya, di dalam gereja ada janji setia persekutuan dengan tubuh Kristus sampai akhir. Katakan amin. Ada persekutuan dengan tubuh Kristus, janji setia. Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Saya akan diam di rumahmu seumur hidupku Tuhan. Karena itu adalah janji setia. Di dalam gereja ditemukan orang-orang yang mengasihi Kristus. Dan orang-orang yang mengatakan, aku akan bersekutu, aku akan belajar beribadah sampai pada akhirnya. Sehingga tidak ada yang mengatakan, saya sudah pernah ke gereja. Amin. Tidak ada yang mengatakan, waktu muda aku sudah pernah melayani. Tapi baik Anda muda maupun Anda pro-M, bahwa Anda nanti ke ibadah umum, mau Anda sudah punya anak, Anda sudah tua, Anda adalah orang-orang yang selalu bersekutu di rumah Tuhan sampai pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, mari angkat tanganmu. Mari kita goyang-goyangkan kelingking kita. Yes, di dalam gereja ada apa? Ini loh yang paling kecil. The smallest one. You know what is this? Actually not what. You know who is this? Ini loh, domba-domba yang hilang. The smallest part. Dan itu sering banget dilupakan. Teman-teman kita yang dulunya kelihatan dia itu muncul dan berapi-api. Pelayanan. Di sini, di situ. Kalau dimintain untuk ganti pelayanan, dia selalu mau dan dia selalu bersedia. Ini yang dilupakan kalau dia sudah gak datang. Kalau dia udah lama gak hadir. Atau domba yang hilang itu bisa saja mungkin orang yang gak terlalu signifikan. Orang yang gak selalu hadir di mana-mana, yang mungkin dia gak kelihatan terlalu menonjol keahliannya di pelayanan tertentu. Tapi dia orang yang cinta akan rumah Tuhan. Dia adalah orang yang harus diperhatikan juga. Domba yang hilang itu ada dua macam. Anak muda, Augers. Domba yang hilang itu bisa hilang di luar sana, bisa hilang di tengah-tengah rumah. Do you understand that? Hilang di luar sana itu mungkin dengan kekecewaan, kepahitan, atau justru belum pernah datang ke rumah. Hilang. Kita perhatikanlah bahwa gereja diutus untuk mencari mereka. Bagaimana dengan mereka yang sudah berada di dalam? Berada di dalam bisa hilang loh. Berada di dalam itu bisa hadir hanya secara badan.
Tapi I don't care what you are doing. Selama aku hadir, jangan cawe-cawe aku, jangan utak-atik aku. Aku ikut CG, aku ikut gereja, selebihnya don't call me, don't bother me. Mereka juga adalah domba yang hilang. Mereka tidak ada lagi apinya. Mereka tidak lagi antusias. Mereka tidak lagi menangis untuk jiwa-jiwa. Mereka tidak lagi punya beban untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam kegerakan-kegerakan. Mereka adalah domba yang hilang. Mari sama-sama angkat tanganmu. 5 jari ini. Di dalam gereja yang paling utama dan jempol kita ini. Angkat jempolmu. Di dalam gereja ada apa? Yes, ada doa dan penyembahan. Dan yang kedua, angkat telunjukmu. Di dalam gereja saling tunjuk. Teman sebelah ada you and me melayani. Sekali lagi katakan you and me melayani. Dan yang ketiga, jangan angkat jari tengahmu ya. Jangan coba-coba. Goyang-goyang jari tengahmu. Di gereja yang paling ditegakkan adalah Injil. Beritakanlah Injil. Dan yang keempat, kalau bisa diginiin, bisa? Digoyang-goyang saja. Yang keempat, di gereja ada janji setia. Persekutuan sampai akhir. Sampai kekekalan. Dan kelingking ini. Angkat kelingkingmu sama-sama tinggi-tinggi. Yes. Suatu engkau angkat kelingkingmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Bapak Tuhan buat jemaat AOG Tuhan. Kami tidak menjadi anak muda yang egois. Kami tidak jadi anak muda Tuhan yang hanya mengejar hobi, kemudian menyalurkan hobi kami lewat pelayanan. Atau kami hanya anak muda yang penuh ide. Kami juga bukan anak muda Tuhan yang hanya senang berkumpul Tuhan di tempat ini hanya karena ada grup-grup teman-teman kita tertentu Tuhan. Kami bukan jadi anak muda Tuhan yang senang Tuhan karena sudah biasanya Tuhan kami berkumpul kemudian kami hangout Tuhan. Tapi Tuhan, kami jadi anak muda Tuhan yang sadar Tuhan atas misi yang kau berikan kepada kami sampai engkau menjemput kami Tuhan. Yaitu Tuhan, kami berada di dunia ini untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Yaitu mencari domba yang hilang. Sama-sama katakan domba yang hilang. Domba yang hilang. Domba yang hilang. Itu bukan bebannya seorang pendeta atau leader. Itu bebannya kita semua. Kalau engkau mau menemukan dirimu pada akhirnya dijemput Tuhan atau berada di mana Yesus berada, engkau mau berada di rumah kekekalan, maka belajarlah untuk berada di rumah ini. Belajarlah untuk berada di rumah Tuhan dengan pengertian kenapa gereja itu penting dan apa yang ada di dalam gereja. Sehingga engkau sebagai anggota rumah ini benar-benar punya pengertian kebenaran yang secukup-cukupnya untuk engkau bisa bertahan sampai kekekalan. Yang percaya katakan amin. Bukan saja orang yang karena kuliah dan belum punya keluarga. Saya mau patahkan alasan klise ini. Saya tidak mau itu terjadi di satupun anak AOGers. Saya mau mematahkan klise di mana orang mengatakan anak muda belum punya keluarga, punya banyak energi, punya banyak waktu. Makanya hadirnya itu orangnya banyak. Makanya kalau pelayanan disuruh pertemuan itu nggak masalah. Saya mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena setiap anak muda yang setelah mendengarkan firman ini dan kalian yang digembalakan di AOG, kalian adalah orang yang mengaku bahwa Allah masa mudaku, Allah sampai memutih rambutku. Nggak akan ditemukan di tempat ini AOGers sampai saatnya kalian sudah mau berpindah ke Pro-M. Saya akan mengulurkan tangan saya akan memberkati, saya akan graduate every one of you. And you know what? One day I will see you there. I will see you there. Dan setiap orang yang sudah benar-benar mendapat makanan yang cukup di AOG, kemudian mereka merasa saya harus berpindah ke penggembalaan selanjutnya. Saya doakan, saya ulurkan tangan. Saya katakan pergilah, bawalah damai sejahtera. Terus menjadi dampak dan jadilah engkau besar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap orang di tempat ini tidak akan diluputkan satu orang pun. Akan terus ditemukan berada di dalam rumah Tuhan dan melayani. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang namanya politik. Nggak ada. You like it or not, you know, church is a place for sinner. Gereja adalah tempat di mana orang-orang berdosa datang dan menerima kasih karunia. Jadi jangan terlalu banyak komentar dan komplain tentang pemimpin, tentang pelayanan, tentang seharusnya begini, caranya harusnya begini. Jangan engkau memprotes mempelai wanita Kristus. Lakukanlah bagianmu. Lakukanlah bagianmu. Engkau tahu siapa dan apa gereja ini.
itu punya Tuhan. Jangan engkau mengganti pemiliknya. Jangan engkau kemudian menaruh harapan, expectationmu, tuntutanmu kepada pelayanan ataupun orang-orang di sekelilingmu. Karena itulah cara iblis menyelip masuk ke dalam persekutuan kekekalanmu. Itulah cara iblis masuk dan membisikkan apa yang dunia katakan tentang gereja. Sehingga hari ini sewaktu engkau mendengar apa yang Tuhan katakan kepadamu tentang gereja. Baiklah semua apa yang dunia katakan tentang gereja. Di-undo, di-cancel, di-unlearn di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi di dalam pikiranmu. Karena di rumah ini saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak tahu dengan Anda sekalian. Tapi saya sudah mengambil keputusan. Tuhan, suatu hari saya bukan gembala pun. Dan saya bukan PAW pun. Saya bukan pendoa pun. Bukan karena saya gak mau melayani ya. Bukan berarti saya mantan pelayanan kemudian saya tuh sudah capek dengan pelayanan. Bukan. Seandainya saya tidak punya kekuatan itu lagi. Seandainya saat itu saya sudah tua dan memutih rambut saya. Saya tidak bisa di atas panggung untuk PAW. Saya tidak bisa. Saya bisa jadi pendoa. Yes, benar saya bisa. Tapi seandainya tidak ada pelayanan pun. Kerinduan saya cuma satu hal. Saya masih mau ditemukan berdiam di rumah Tuhan. Dan saya masih meneteskan air mata karena saya merasakan kasih karunia hadirat Tuhan. That's all I want. That's all I want. Itu yang saya doakan. Saya bukan doa untuk supaya saya bisa berbicara di depan 10.000 orang. Saya bukan berdoa supaya saya dipakai besar. Karena saya tahu itu maunya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang menemukan saya dan Tuhan yang mengutus saya. Tapi saya cuma perlu mendoakan satu hal. Saya cuma perlu mendoakan Tuhan. Saya mau berdiam. Dan sewaktu saya toleh kanan kiri. Saya mau Tuhan, saya masih gandengan tangan sama suami saya. Dan saya katakan itu kepada teman-teman pelayanan saya. Saya katakan, nanti ya saya toleh kanan kiri ya. Kita udah keringatan, kita udah, wah mungkin yang gak terlalu GR juga lah ya, melayani Tuhan itu enak kok, gak sampai babak belur. Tapi seandainya, wah kita berlari sampai akhir, sampai maraton. Saya ingin lihat wajah kita semua. Saya toleh, masih ada kamu yang pelayanan singer. Oh saya toleh lagi, iya ada Shirley, dia di sini tapi dia jadi kakak. Saya toleh lagi, ya yang si WL itu tuh, si Antoni. Si Antoni ada, saya senang dengan tubuh kemuliaan. Di mana keadaan yang paling prima. Kita semua akan berjumpa di rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dan ada 2 misi saya sampaikan dengan segera. Di mana sewaktu Yesus terangkat naik ke surga. Mereka menyembah Tuhan, mereka bersuka cita dan mereka berdiam di dalam bait Allah. Tapi Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya. Di mana Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Nggak usah dibuka, kalau catat nanti di rumah dibacakan. Di Markus 16 ayat 15 sampai 20 dikatakan mereka memberitakan Injil. Mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang. Hai engkau para jemaat yang berdiam di rumah Tuhan. Sewaktu Yesus akan kembali, baiklah kita ditemukan jadi anak-anak muda yang bukan sibuk membangun karir. Menjadi anak-anak muda yang tidak hanya ditemukan di ruangan doanya bersaat teduh. Dan kemudian dengan list doa pergumulan pribadi. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Minta supaya bisa dapat terobosan ini dan itu. Bukan. Tapi baiklah. Di firman Tuhan dikatakan. Sampai nanti Yesus datang kembali. Yang kedua. Selain yang pertama kita diam di rumah Tuhan. Yang kedua kita memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Dan yang terakhir yang ketiga. Matius pasal 28. Ini bukan ayat yang asing lagi. Saya percaya banyak juga kita yang menghafalnya. Matius 28 ayat 19 sampai kepada yang 20. Boleh ditampilkan ayatnya. Dan ini adalah ayat penutup kita. Saya ingin kita baca sama-sama. Kita memberitakan Injil dan juga kita memuridkan. Katakan memuridkan. Memuridkan. Kita akan memuridkan orang-orang. Kita akan memuridkan kota kita. Kita akan memuridkan bangsa-bangsa yang percaya. Katakan amin. Mari kita dengan suara yang luar biasa. Matius 28 ayat yang ke-19. 3, 2, 1.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Dan ajarkanlah, berhenti sebentar. Katakan ajarkanlah. Sekali lagi ajarkanlah. Katakan memuridkan. Memuridkan. Lanjut. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan selesai sampai di tempat ini. Tapi misi kita belum selesai sampai kita dipanggil dan berada di mana Yesus berada. Dan kita belum selesai sampai Yesus datang menjemput kita. Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus berada di surga. Dan Yesus saat ini sedang bersyafaat untuk setiap dari kalian. Baiklah, saya minta saat ini kita juga bersyafaat bagi keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Bagi orang-orang terdekat yang belum kenal Tuhan. Mari kita ambil bagian. Kita semuanya berbahasa roh sama-sama. Mari mulai berbahasa roh semua. Doakan keluarga, papa, mama, saudara kita, adik mama, keluarga papa, keluarga mama, oma, opa, teman kita terbaik, teman-teman sekolah. Shiki karandaya warabo raba raba raba. Semuanya bersyafaat. Shiki karandaya warabo. Shiki karanaya waramo rama rama. Horanaya waramo. Shakaranda da 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 da. Hiranaya waramo. Biarlah doa kami. Shakarana nana. Tidak satu pun yang dapat digagalkan. Bilangan keselamatan. Shakakarandaya waramo rama rama rama. Shakakarandaya waramo. Hirandaya rana na 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 na. Shakaranda da 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 da. Serukan nama-nama orang yang kalian doakan. Serukan papa. Serukan mama. Kakak, adik. Hikikarandaya waramo. Shikikarandaya waramo rama rama. Shakaranaya waramo, hiranaya waramo. Kami serukan mereka Tuhan, kami panggil nama mereka. You know them by names, you know them by names. We call upon your names in their life. We say Jesus is their King. Shikikaranaya waramo. Biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Biar kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah di tengah-tengah umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Angkat tanganmu sama-sama. Semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kami materaikan firman-Mu. Kami materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah Tuhan seperti di surga. Di rumah ini seperti di surga. Kerajaan-Mu Yesus. Kerajaanmu
saya ingin mengadakan altar call di tempat masing-masing. Altar call ini ditujukan kepada tubuh Kristus. Setiap dari kita yang berada di dalam rumah Tuhan, kita adalah tubuh Kristus. Jika engkau mau mengambil keputusan hari ini untuk berdiam di rumah Tuhan seumur hidupmu, dan engkau mau sungguh-sungguh berada di dalam persekutuan sampai kekekalan, engkau berlutut di mana engkau berada. Engkau berlutut di mana engkau berada. Altar call ini ditujukan bukan untuk Anda maju, tapi berlututlah jika engkau adalah orang-orang yang mau mengambil komitmen dan engkau mengatakan, aku akan berdiam di rumah Tuhan seumur hidup. Aku mau berada di dalam persekutuan sampai kekekalan. Yes. Ambil momen sebentar. Persembahkan komitmenmu ini. Persembahkan komitmen ini sebagai sebuah kerelaan dengan takut dan gentar. Inilah anak-anakmu Tuhan. Inilah tubuh Kristus yang mengambil langkah untuk mengasihi rumah Tuhan. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja dan ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku terbuka nikmat kekuatan. Dalam hadiratnya ku terbuka kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Berdiamlah anak muda di rumah Tuhan seumur hidupmu. Berada di dalam persekutuan sampai kekekalan. Sampai kekekalan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat kami bahagia Tuhan. Kami bahagia berada di dalam rumah-Mu. Kami pucat Kamu menyertai kami seumur hidup kami. Amin. Kami akan dikuatkan. Kami terus beriman sampai akhir. Haleluya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya. Syakabaranda yang barabara. Dimateraikanlah firman Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Amin. Ku terbuka iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku terbuka kasih-Nya.
suara jemaat saja. Dalam hadirat-Nya. Kalian berbeda. Kalian anak muda yang berbeda. Syakakarandaya warabo. Suatu Indonesia mencapai tahun keemasan, maka ditemukanlah anak-anak muda yang takut akan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari rumah Tuhan dan bersinar di luar sana. Amin. Syakaranaya warabo. Kalian berbeda. Dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis atas setiap pribadi di tempat ini. Hadirat itu ada di tengah-tengah jemaat. Hadirat itu ada di tengah-tengah jemaat. Begitu dekat dengan kalian. Begitu dekat dengan kalian. Pribadi lepas pribadi. Dalam hadirat. Diberkatilah kalian. Ku temukan kasih-Nya. Saya gak bisa selesai terus dalam hadirat-Nya, karena Tuhan masih bekerja di tengah-tengah orang-orang. Yes, jangan terburu-buru. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya tidak akan ada tahun yang terbuang. Tidak ada tahun yang sia-sia dalam kehidupanmu. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Sama-sama bangkit berdiri. Dalam hadirat. Dalam hadirat-Nya. Angkat tanganmu.